Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Widi Rama. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Ya, langsung saja. Di pertemuan pertama itu tentang general. Nah, di sini saya ambil 4 poin. Yang pertama itu ada pengertian infrastruktur. Yang kedua itu ada tujuan bangunan dan infrastruktur dibangun. Yang ketiga, jenis-jenis bangunan. Dan yang keempat, jenis-jenis infrastruktur. Nah, yang pertama dulu nih. Menurut Associated General Contractor of America, infrastruktur adalah sistem dari fasilitas umum, baik yang didanai oleh publik ataupun swasta, yang menyediakan layanan pengiriman dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Nah, terus tujuan bangunan dan infrastruktur dibangun, yaitu pertama, bangunan rumah tinggal dibuat orang untuk kepentingan tempat tinggal dalam arti yang luas. Yang kedua itu ada kantor dibuat untuk pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada infrastruktur, dibuat bertujuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, menunjang pergerakan manusia yang bergerak sektor ekonomi secara efektif dan efisien. Nah, terus ada jenis-jenis bangunan nih. Dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2010. Yang pertama itu bangunan sederhana, yaitu bangunan yang satu lantai sampai dengan 4 lantai. Terus bangunan bertingkat sedang, yaitu bangunan dari lantai 5 sampai dengan lantai 8. Yang ketiga itu ada bangunan yang bertingkat tinggi, yaitu bangunan yang lebih dari 8 lantai. Nah, untuk jenis-jenis infrastruktur itu ada banyak ya, kurang lebih ada 7 yang di PPT yang kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada jalanan, yang kedua itu jalanan ini luas ya maksudnya. Fleksibel. Terus ada jalan kereta api, ada jembatan, terus bendungan, terus irigasi, terus pelabuhan, dan yang terakhir itu ada lapangan terbang. Nah, lanjut ke pertemuan kedua, yaitu tentang kayu ya. Nah, di sini saya ambil 5 poin. Yang pertama itu pengertian dari kayu itu. Yang kedua itu ada bagian-bagian kayu. Terus jenis-jenis kayu, terus kelas kayu, dan sifat-sifat kayu. Yang pertama ini pengertian kayu. Jadi kayu itu adalah bahan yang ramah lingkungan karena bahan kayu dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Terus kayu merupakan sumber kekayaan alam yang tidak akan ada habis-habisnya jika dikelola dengan baik. Kayu dikatakan juga sebagai renewable resource. Bagian-bagian kayu. Nah, di sini ada kulit luar, kulit dalam, terus ada kambium, ada kayu gubal, ada kayu teras, ada hati, ada lingkaran tumbuh, ada tumbuhan 1 tahun, terus ada jari-jari kayu. Lanjut, yaitu selanjut ada kelas kayu di sini menurut tingkat keawetan dan tingkat kekuatan. Nah, yang pertama tingkat keawetan dulu nih. Jadi tingkat keawetan itu maksudnya adalah semakin kecil angka kelas, maka semakin lama atau semakin panjang umur kayu tersebut. Nah, menurut saya ini yang menentukan keawetan kayu itu adalah daya tahan kayu terhadap pengaruh kerusakan oleh binatang-binatang kecil seperti serangga, rayap, dan lain-lain ya. Terus juga bisa jadi pengaruh cuaca. Terus di sini ada kelas kayu menurut tingkat kekuatan ya. Maksudnya adalah semakin besar angka kelas, maka semakin rendah kekuatan kayu itu. Terus di sini ada sifat-sifat kayu. Pertama itu ada sifat-sifat fisik kayu itu. 1, berat jenis semakin tinggi
BJ kayu, maka atau berat jenis semakin tinggi berat jenis kayu, maka semakin tinggi kekuatan kayu tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada hygroscopic, kayu memiliki sifat dapat menyerap atau melapis air bergantung pada kelembaban udara. Nah, terus yang ketiga itu ada warna kayu. Warna pada kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur kayu dan kelembapan udara. Sifat mekanik kayu. Yang pertama itu kekuatan tarik menahan gaya tarik, arah sejajar serat dan tegak lurus serat. Yang kedua itu ada kekuatan tekan menahan gaya tekan kayu, arah sejajar serat dan tegak lurus serat. Yang ketiga itu ada kekuatan lentur, adalah kekuatan untuk menahan momentum lentur. Terus yang keempat itu ada kekakuan adalah suatu ukuran kekuatan dalam menahan perubahan bentuk yang umumnya dinyatakan dengan istilah modulus elastisitas. Oke, lanjut ke pertemuan 3, yaitu agregat, ya kan? Menjelaskan tentang agregat. Nah, yang pertama ini pengertian tentang agregat. Jadi agregat itu adalah istilah kolektif untuk bahan mineral seperti pasir, batu, kerikil, dan crushed stone yang digunakan pada media yang mengikat aspal dan semen Portland. Terus di sini ada fungsi agregat. Jadi fungsi agregat itu ada 3. Yang pertama itu mengurangi susut pada beton. Terus yang kedua itu ada mempengaruhi keekonomisan beton. Terus yang ketiga itu ada sifat yang tahan terhadap benturan yang dapat mempengaruhi ikatan dengan pasta semen. Di sini ada klasifikasi agregat menurut asalnya. Nah, dari natural agregat nih, itu ada 4. Pertama itu pasir, kedua itu gravel, yang ketiga itu ada sandstone, yang keempat itu ada batu kapur. Nah, terus yang dari artificial agregat nih ada 2, yaitu ampas biji besi atau slag. Terus yang kedua itu ada broken bridge. Nah, terus ada klasifikasi agregat menurut sumbernya. Di situ ada dari igneous rocks, terus ada sedimentary rocks, dan metamorphic. Jadi ada agregat menurut ukurannya nih. Ada agregat kasar dan agregat halus. Jadi agregat kasar, spesifikasi Bina Marga menyatakan bahwa agregat kasar terdiri dari batu pecah dan kerikil pecah yang tertahan pada saringan nomor 4 atau ukuran saringan 4,75 mm. Nah, di mana agregat kasar yang bersih, kuat, awet, dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikendaki lainnya serta memenuhi ketentuan. Nah, terus dari agregat halus nih, menurut spesifikasi Bina Marga, agregat halus adalah material yang lolos saringan nomor 4 atau ukuran 4,75 mm. Agregat halus ini terdiri dari batu pecah tersaring dan atau pasir alam yang bersih, keras, dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki dan memenuhi ketentuan teknis. Nah, lanjut ke pertemuan 4, yaitu tentang semen. Nah, yang pertama itu ada pengertian tentang semen, ya kan. Jadi semen dalam terminologi umum dapat digambarkan sebagai bahan yang memiliki sifat perekat yang mampu mengikat bahan mineral menjadi satu kesatuan yang padat. Nah, terus di sini ada pembuatan semen Portland. Jadi bahan dasarnya itu adalah material berkapur seperti limestone ataupun kapur dan material lempung seperti tanah liat atau clay. Nah, terus tahapan pembuatan semen itu sendiri terdiri dari penggilingan atau grinding material, terus lanjut ke pencampuran material sesuai dengan komposisi yang diharapkan. Terus yang terakhir itu ada pembakaran di dalam kiln, tempat pembakaran. Kiln itu tempat pembakaran pada suhu 1300 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Nah, terusnya ada semen hidrolik. Jadi material mengeras bila dicampur air, setelah mengeras tidak mengalami perubahan kimia jika dikenai air. Nah, terus ada proses keringnya nih. Kalau proses keringnya itu
bahan baku dipecahkan dan digiling sampai kadar air maksimal 1%. Bahan baku yang telah digiling dicampur dalam blending silo untuk mendapatkan campuran yang homogen dengan menggunakan udara tekan. Tuh. Nah, terus di sini ada penyimpanan nih. Jadi penyimpanan itu semen harus dihindari dari kontak terhadap air ataupun uap air. Meskipun disimpan dalam kondisi baik, semen dalam bungkusan itu sekitar 40 kg atau 50 kg itu dapat kehilangan 20% kekuatannya setelah disimpan 2 bulan dan 40% setelah disimpan 6 bulan dan kehilangan kekuatan 40% kalau disimpan 6 bulan. Nah, lanjut ke pertemuan 5 yaitu tentang air semen dan admixture. Yang pertama itu ada peran air nih. Jadi air itu sebagai bahan pembentuk beton, reaksi kimia pada semen. Terus air juga proses pembentukan kekuatan pada pasta semen. Jadi kuantitas dan kualitas. Terus ada kualitas air yaitu ketidakmurnian dalam air mempengaruhi dan menghambat proses setting semen, korosi pada tulangan. Terus ada bahan kimia lainnya pada konstruksi beton. Nah, yang concrete curing compound digunakan untuk memperlambat penguapan selama proses setting. Material ini digunakan pada backcasting dilepaskan 1 atau 2 hari. Terus ada polymer bonding agent. Materi ini digunakan pada sambungan beton lama dengan beton baru. Penggunaan bonding agent ini meningkatkan proses adesi antara beton baru dengan beton lama. Terus yang terakhir ada polimer nih, polimer modified mortar. Itu untuk perbaiki beton. Nah, selanjutnya ada pertemuan 6 tentang beton segar. Nah, yang pertama nih pengertian tentang beton segar. Jadi beton segar atau beton plastis adalah material campuran segar terdiri dari semen, air, dan agregat yang dapat dicetak dalam bentuk apapun. Nah, terus yang terakhir ada SLAM test. Jadi pengujian SLAM dirancang di Amerika lebih dari 5 tahun yang lalu dan sekarang telah dipakai secara meluas sebagai alat pemisah konsistensi beton. Nah, pengujian SLAM menghasilkan cara yang praktis dan sederhana untuk mempertahankan uniformitas yang dapat diterima terhadap konsistensi beton yang dihasilkan di lapangan. Nah, terakhir pertemuan 7 yaitu concrete strain. Nah, di sini saya ambil 4 poin aja. Pertama itu ada tentang beton, apa itu beton, terus jenis-jenis beton, terus aplikasi struktural, terus umur beton. Nah, jadi beton itu adalah bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari semen dan bahan lain seperti agregat kasar. Umumnya terbuat dari batu kerikil, kapur, atau batu granit yang dihancurkan, ditambahkan agregat halus seperti pasir yang tadi saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Serta air. Nah, terus di sini ada jenis-jenis beton. Jadi terdiri dari 11 jenis beton, di antara itu ada beton ringan, beton non pasir, beton hampa, beton bertulang, beton prategang, beton pracetak, dan beton massa, beton siklop, terus beton serat, dan yang terakhir beton expose. Nah, terus yang terakhir ada umur beton. Nah, kuat tekan beton akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur beton tersebut. Karena beton ini termasuk bahan yang sangat awet atau ditinjau dari pemakaiannya. Maka sebagai standar kuat tekan akan ditetapkan waktu beton umur 28 hari menurut PBI 1971. Ya, jadi itu saja resum dari saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.